merindukan surga dan takut akan neraka. Kitab Nashoihul Ibad. Barang siapa yang merindukan surga, maka ia harus selalu berada pada jalan yang lurus kebaikan. Barang siapa yang takut akan neraka, maka hendaklah ia mencegah dirinya dari keinginan hawa nafsu. Barang siapa yang yakin akan adanya kematian, maka lenyaplah semua kenikmatan bagi dirinya. Serta barang siapa yang mengetahui dunia, maka ia akan mendapat musibah yang ringan-ringan. Keutamaan berdiam diri. Kitab Nashoihul Ibad. Salat itu adalah tiangnya agama, tapi berdiam diri itu adalah lebih utama. Sedekah itu dapat menahan murkanya Tuhan, tetapi berdiam diri itu adalah lebih utama. Puasa itu merupakan bentengnya neraka, sedang berdiam diri itu justru lebih utama. Dan berjuang di jalan Allah itu adalah puncaknya agama, tetapi berdiam diri itu lebih utama. Penyebab hati menjadi gelap. Kitab Nashoihul Ibad. 4 perkara yang dapat menyebabkan hati menjadi gelap, yaitu perut yang terlalu kenyang, berteman dengan orang zalim, melupakan dosa yang telah berlalu, dan lamunan ngelantur berandai-andai. Penyebab hati menjadi terang. Kitab Nashoihul Ibad. Dan 4 perkara yang dapat menyebabkan hati menjadi bercahaya, yaitu perut yang lapar karena berhati-hati, berteman dengan orang yang saleh, mengingat dan menyesali dosa-dosa yang telah berlalu, dan tidak terlalu berandai-andai. Tanda-tanda kecelakaan. Kitab Nashoihul Ibad. Tanda terjadinya kecelakaan itu ada 4, yaitu melupakan dosa yang telah berlalu, padahal semuanya itu tercatat di sisi Allah Ta'ala, bernostalgia dengan kebajikan yang telah berlalu, padahal ia tidak mengetahui apakah kebajikannya itu diterima atau tidak, memandang orang lebih tinggi dalam urusan dunia dan memandang orang lebih rendah dalam masalah agama. Tanda-tanda kebahagiaan. Kitab Nashoihul Ibad. Tanda terjadinya kebahagiaan itu juga ada 4, yaitu merenungi dosa yang telah berlalu, melupakan kebajikan yang telah dilakukan, memandang orang yang lebih tinggi kualitas agamanya, dan memandang orang yang lebih rendah dalam urusan dunianya. Panji-panji keimanan. Kitab Nashoihul Ibad. Sesungguhnya panji-panji keimanan itu ada 4, yaitu takwa kepada Allah Ta'ala, rasa malu, syukur, dan sabar, induk dari segala perbuatan. Kitab Nashoihul Ibad. Induk itu ada 4, yaitu induk obat, induk tata krama, induk ibadah, dan induk harapan. Induk obat adalah sedikit makan, induk tata krama adalah sedikit bicara, induk ibadah adalah sedikit dosa, dan induk daripada harapan adalah sabar menanti. Perbuatan yang dapat menghanguskan keistimewaan manusia. Kitab Nashoihul Ibad. 4 macam keistimewaan yang terdapat dalam diri anak Adam itu akan hilang oleh 4 perkara. Adapun keistimewaan itu adalah akal, agama, malu, dan amal saleh. Marah itu akan menghilangkan akal, hasad akan menghilangkan agama, tamak akan menghilangkan malu, dan mengumpat akan menghilangkan amal. Perkara surga yang lebih bagus dari surga. Kitab Nashoihul Ibad. 4 perkara surga lebih bagus daripada surga, yaitu kekal di dalamnya lebih baik daripada surga, pelayanan para malaikat di dalam surga itu lebih baik daripada surga, bertetangga dengan para nabi di dalam surga itu lebih baik daripada surga, dan keridaan Allah Ta'ala di dalamnya itu pun lebih baik daripada surga. Tanda-tanda kaum hukama. Kitab Nashoihul Ibad. Saya selalu taat kepada Allah Ta'ala. Terhadap hawa nafsu selalu menentang, terhadap sesama makhluk selalu memberi nasihat, dan terhadap perkara-perkara duniawi hanya
sebatas kebutuhan darurat. Kenikmatan di balik musibah. Kitab Nashoi-ul Ibad. Demi Allah Ta'ala, setiap kali aku mendapat musibah, maka di situ selalu terdapat 4 kenikmatan dari Allah Ta'ala. Yakni 1, musibah itu tidak mengenai agamaku. 2, karena musibah itu tidak lebih berat daripadanya. 3, karena musibah itu tidak menghalangi ridha Allah Ta'ala. Dan 4, karena dengan adanya musibah itu, aku dapat mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kalimat pilihan dari 40.000 hadits. Kitab Nashoi-ul Ibad. Kalimat pertama, yaitu, janganlah kamu mempercayakan segala urusanmu setengahnya kepada perempuan. Kedua, janganlah kamu terpedaya oleh harta benda atas segala sesuatu. Ketiga, janganlah kamu membebani perut dengan perkara yang di luar batas kemampuannya. Dan keempat, janganlah kamu mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Nabi Yahya sang panutan. Kitab Nashoi-ul Ibad. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa si hamba yang bernama Yahya jadi panutan karena kemenangannya atas 4 hal, yaitu menang dalam melawan hawa nafsu, iblis, lisan, dan kemarahan, perkara yang menegakkan agama dan dunia. Kitab Nashoi-ul Ibad. Agama dan dunia akan tetap berdiri tegak selama ada 4 hal, yaitu selama orang-orang yang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya, selama para ulama masih mengandalkan apa-apa yang diketahuinya, selama orang-orang yang bodoh tidak sombong dari perkara-perkara yang tidak diketahuinya, dan selama orang-orang yang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia.